Assalamualaikum warahmatullah. Hello, saya Abi Andi. Saya adalah owner channel Learning with Abi and Ummi. Kita bisa berinteraksi di Twitter saya, Abi Ummi Teach Me. Langsung saja, video ini akan menjelaskan tentang pengertian, rumus, contoh kalimat future tense. Jadi diharapkan setelah melihat dan belajar melalui video ini, kita mengetahui segala bentuk tentang future tense. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian future tense. Future tense indicates that an action is in the future relative to the speaker or writer. Atau dengan bahasa sederhananya adalah kata kerja dalam bentuk yang akan datang. There are many forms that we can talk about the future. Predictions, certainty in the future, intentions, decisions and offers, conditional sentences, promises, request and invitation, want or willing to, and command. Kita berbicara dalam bentuk future tense jika kita ingin berbicara pada kondisi-kondisi berikut, yaitu untuk menyatakan prediksi, untuk menyatakan kejadian yang akan datang di masa yang akan datang, untuk intentions atau penekanan, untuk sebuah keputusan atau menawarkan sesuatu, atau untuk conditional sentences, kalimat yang bersyarat, untuk menyatakan janji, untuk menyatakan request atau permintaan, dan undangan, untuk menyatakan keinginan, dan untuk menyatakan perintah. Saya akan bahas satu persatu detail pada slide ini, dimulai dengan prediksi. Yang pertama adalah future tense digunakan untuk membicarakan sesuatu yang dipastikan akan terjadi. Contohnya, I think that store will be closed on Friday again. Contoh kedua, we shall need an extra income when the new baby arrives. Contoh terakhir, you will not achieve your goal if you don't start working harder. Contoh yang kedua adalah kita berbicara atau menyatakan sesuatu yang terjadi berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, jika barang mudah pecah, jika jatuh ia akan pecah. Contohnya, it is fragile. It will be broken if you are not careful. Dan contoh terakhir adalah kita memprediksikan sesuatu yang sedang terjadi. Misalnya kita di kamar dan tiba-tiba terdengar ada seorang bayi menangis. Dan kita memastikan dari suaranya bahwa si Ahmad sedang menangis. Jadi contohnya adalah that will be Ahmad crying. Yang kedua adalah certainty in the future. Kita menggunakan future tense untuk kondisi di mana kita memastikan suatu hal itu terjadi. Seperti contoh, ruangan itu akan dicat, tapi kita memastikan warnanya pasti akan sama. Jadi kita ekspresikan di dalam bahasa Inggris, the room will be painted, but all the color will be the same. Contoh yang kedua, I will be here until you come. Selanjutnya, bentuk future tense digunakan untuk membicarakan tentang rencana.
to talk about plans and intention. Contohnya, I'm going to walk to school today. Kita mengekspresikan dengan bahasa Inggris kalimat yang tadi jika kita berencana akan berjalan ke sekolah hari ini. Contoh yang kedua, he is going to move to Jakarta. Dan contoh yang terakhir adalah, when I go and see her, I think I will give her some books. Kemudian bentuk future tense kita gunakan untuk menyatakan keputusan yang kita ambil atau ketika kita menawarkan sesuatu. Contoh offers. I will send you an email. Another example. I will help you with the cooking. Dan contoh terakhir. Wait, I will read the book for you. Untuk decisions, ini contohnya hampir sama dengan slide sebelumnya, yaitu untuk menyatakan rencana dan intentions. Jadi contohnya juga sama. I'm going to walk to school today. Ini adalah contoh ketika saya memutuskan untuk pergi berjalan ke sekolah pada hari ini. Lalu contoh selanjutnya adalah kita menggunakan future tense untuk berbicara mengenai conditional sentences atau kalimat bersyarat. Seperti jika titik-titik maka saya akan titik-titik-titik. Contohnya, if I get the job, I will pay my debt. Contoh yang kedua, we will stay at home if it rains. Dan terakhir adalah, I will visit you when I finish work. Bentuk future tense juga kita pakai jika kita menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Contohnya, don't worry, I will be there to help you. Dear my son, I will always love you. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang menyatakan tentang janji kita kepada seseorang. Kemudian, bentuk future tense juga digunakan jenis kalimat yaitu request and invitation. Permintaan atau undangan. Contohnya, permintaan kita kepada seseorang untuk memberikan kita buku atau memberikan pinjaman kita uang misalnya. Contohnya, I have read this book. Will you give me another one? Atau kalimat permintaan lainnya yaitu, will you pass me the salt? Atau juga undangan, invitation. Will you come for dinner on Friday? Will you come to my office? Dan selanjutnya. Bentuk future tense ini banyak digunakan pada kehidupan atau contoh sehari-hari, yaitu bila kita membicarakan tentang keinginan kita. Contohnya, I will see you in the morning. I will save my money. He will buy the most expensive car. Dan lain-lain. Dan terakhir adalah bentuk future tense juga bisa digunakan untuk menyatakan perintah. Command. We use will to ask someone to do something. Examples. Ketika kita menyuruh orang diam, kita mengekspresikannya seperti kalimat berikut. Will you be quiet, please?
You will do it whether you like it or not. Itulah contoh-contoh kalimat dalam bentuk future tense. Sekarang kita membahas subjek yang kedua, yaitu rumus future tense. Untuk dapat menggunakan atau praktek menggunakan future tense, kita harus tahu dulu rumus dasar dari future tense. Rumus dasar yang sederhana, yang basic, yang sering kali dipakai di dalam keseharian ada 3, yaitu positive form, di mana bentuknya atau rumusnya adalah subject, setelah itu diikuti oleh will, dan diikuti oleh verb. Contohnya, I will study math tomorrow. Sehingga kalimat tadi mengikuti rumus baku yang ada. Contoh yang kedua adalah I will read this book. Contoh yang kedua ini adalah saya sengaja dalam bentuk singkatan, sehingga kita bisa menuliskan dalam 2 bentuk. Bentuk I will atau juga bentuk I'll. Sekarang negative form. Hampir sama dengan positive form, hanya saja setelah subject kita tambahkan will not dan kemudian verb. Contohnya, I will not study math tomorrow. Atau dalam bentuk singkatnya, I won't read this book. Form selanjutnya adalah question form atau bentuk pertanyaan, di mana kata will diikuti oleh subject, subjects, dan kemudian verb. Contohnya adalah, will you study math tomorrow? Will you read this book? Sedangkan shall itu sama penggunaannya dengan will, dan kita sering menjumpai di teks-teks buku-buku bahasa Inggris. Hanya saja dalam bentuk formal kita menggunakan shall ketika subjeknya I dan we. Seperti contoh, I shall study math tomorrow, atau we shall visit you next week. Setelah will dan shall, bentuk future tense lainnya adalah going to. Going to is usually used in talking about intentions. Jadi rumusnya adalah subject to be, going to plus verb. Contohnya, I'm going to buy a new car next month. I'm not going to watch TV until my science project is finished. Are you going to play basketball after school? Itulah contoh dari to be, going to. Jadi kesimpulannya, future tense kita bisa memakai will, shall, dan going to. Itulah penjelasan dasar-dasar, rumus, pengertian, dan contoh pada kalimat tentang future tense. Jika Anda ingin bertanya atau memberikan saran topik yang akan dibahas untuk video selanjutnya, bisa mention ke Twitter saya @abi_umi_teach_me atau bisa email ke learning.with.abi.and.umi@gmail.com.
Terima kasih telah menyaksikan tutorial video pembelajaran bahasa Inggris dengan subjek dengan bahasan future tense. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.